mendesak KPK, mendekat penyidik KPK supaya ditersangkakan. Sudah banyak bukti-bukti yang saya berikan kepada penyidik KPK. Ada satu gepok hasil audit BPK. Saya serahkan ke penyidik KPK. Maka sekarang ini Anies dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus proyek Formula E. Oh ya, terkait dengan informasi ini, mana nih KPK? Kok bisu ya? Harusnya diselidiki dong. Itu Indef ngomongnya A, lalu Jakpro ngomongnya B. Bahwa di sini kita melihat ada perbedaan statement di situ. Angkanya harus sama dong. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang, apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres atau salah satu parpol. Kita melihat bahwa kasus Formula E ini guys sepertinya dipolitisasi ya oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan untuk melepaskan junjungannya dari jerat KPK. Saya melihat bahwa dari beberapa fakta yang akan kita bahas, Anies Baswedan ini sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka koruptor. Namun, sekali lagi, fakta-fakta ini harus kita lihat sebagai fakta yang bisa diinterpretasi oleh siapapun. KPK diminta segera putuskan status Anies di kasus Formula E. Juru bicara Sinergi Merah Putih Effendi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memutuskan status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menilai belakangan ada upaya dari pihak tertentu melindungi Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Salah satunya dengan menjadikan Gubernur DKI itu bakal calon presiden. Oleh karena itu, Sinergi Merah Putih menyampaikan 3 tuntutan terhadap KPK. Pertama, segera meningkatkan status kasus Formula dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua, meminta KPK secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Sinergi Merah Putih juga meminta KPK bekerja secara independen dan transparan, tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun dalam menangani kasus Formula E. Sebelumnya, Sinergi Merah Putih telah melakukan aksi demo mendesak KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Koordinator lapangan Sinergi Merah Putih Marlin Batu menilai lembaga yang dipimpin Firly Bahuri belakangan melempem mengusut kasus-kasus besar, termasuk Formula E yang diduga merugikan keuangan negara. Dia menilai KPK kebanyakan dalih dalam menyelidiki kasus itu, sebab dia meyakini penyidik lembaga anti rasuah telah mengumpulkan begitu banyak bukti. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E, tapi kelanjutannya tidak jelas. KPK tidak takut mengusut Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya sudah menegaskan lembaganya tidak takut mengusut kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Alex juga memastikan KPK tidak terpengaruh oleh isu politisasi atau kriminalisasi yang berkembang di luar lembaganya. Dia memastikan KPK tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan rasuah Formula E. Penyelidikan itu bertujuan untuk memastikan apakah kasus Formula E Jakarta perkara pidana, pelanggaran administrasi atau hanya perdata. Tak ada alasan KPK tidak tetapkan Anies Baswedan tersangka. Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, Tom Pasaribu, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi takut jika harus menjadikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai tersangka. Ia pun membeberkan data bahwa ada masalah besar yang menyeret Anies Baswedan, khususnya dalam konteks proyek penyelenggaraan event Formula E. Berikut adalah data yang disiapkan Tom di dalam siaran persnya. Dalam pemaparan Tom, Pemprov DKI Jakarta disertakan sebagai menjamin atau disebut sebagai parental guarantee, di mana dalam perjanjian tersebut akan melakukan kewajiban membayar komitmen fee dan kewajiban lainnya apabila PT Jakpro tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada VEO. Komitmen fee tersebut
berjangka waktu selama 5 tahun. Untuk asuransi tersebut, VIO meminta agar diperbarui setiap tahunnya perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jakpro yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin atas pelaksanaan Formula E Jakarta sesuai dengan dokumen yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan. Belum ditemukan adanya persetujuan oleh DPRD DKI Jakarta terkait perjanjian yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin. Pemprov DKI Jakarta belum membayar pajak penghasilan dan PPN jasa luar negeri sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang mana pasal 26 menyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Namun dikarenakan Indonesia memiliki tax treaty, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan pada April yang efektif berlaku sampai Januari dengan negara Inggris pada pasal 13 dan 16, maka tarif PPh pasal 26 menjadi 10% dari pembayaran bruto. Selain PPh pasal 26, pembayaran komitmen fee tersebut dapat dikategorikan sebagai objek pajak PPN karena sifat komitmen fee tersebut adalah jasa kena pajak dengan penjelasan sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai memiliki sejumlah objek seperti PPN pada impor atau ekspor barang kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dan dalam daerah, pabean atau PPN jasa atas JKP dari luar daerah, pabean atau PPN jasa luar negeri. Dasar hukum 1 pasal 4 ayat 1 huruf D dan E UU PPN. 2 PMK 40/PMK.03/2010. 3 PP nomor 1 tahun 2012. 4 SE 147/PJ/2010. Tom juga menyampaikan bahwa ada yang perlu menjadi pertimbangan KPK, yakni tentang anggaran yang dihabiskan untuk merevitalisasi kawasan Monumen Nasional, yang mana proyek tersebut dianggarkan untuk mempersiapkan sirkuit balapan Formula E, yang mana Pemprov DKI Jakarta merusak kawasan cagar budaya. Walaupun Seknek melarang atas revitalisasi tersebut, tetapi gubernur tetap memaksanya. Setelah selesai revitalisasi perlombaan Formula E, tetapi tidak jadi dilaksanakan di Monas, sehingga revitalisasi menjadi pemborosan anggaran.